Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Kembali mengingatkan bahwa ilmu ini selain wajib dicari untuk dipelajari dan difahami, apalagi berhubungan dengan ibadah yang akan kita lakukan atau lebih-lebih yang sedang kita lakukan tapi kita belum mempelajarinya, memiliki kemuliaan di atas segala-galanya. Bahkan lebih mulia daripada ibadahnya. Lebih mulia daripada ibadahnya. Karena itu, kalau kita memerhatikan para ulama terdahulu, sekalipun mereka sudah ahli mahir di dalam ilmu secara keseluruhan, tetap tidak meninggalkan ilmu. Masih duduk di majelis ilmu, masih melakukan segala sesuatu yang di dalamnya dibahas tentang ilmu. Nabi Muhammad SAW, kita ketahui semua ilmu ini sumbernya adalah Nabi Muhammad. Pernah masuk masjid, ketika masuk masjid ada dua kelompok. Yang satu berzikir, berdoa. Yang satu sedang membahas ilmu. Entah apa itu babnya. Pokoknya walhasil yang satu sedang dibahas ilmu, yang satu sedang zikir, doa. Ya anggaplah mungkin istighosan
anggaplah mungkin tahlilan, anggaplah mungkin manakipan. Yang satu ilmu, misalnya bahas tentang fikih atau bahas tentang muamalah, diajarkan di situ. Katanya Nabi, kilahuma fi khairin. Keduanya dalam kebaikan. Jelas. Yang berzikir menjalankan perintahnya Allah. Yang bersolawat menjalankan perintahnya Allah. Yang beristighfar menjalankan perintahnya Allah. Yang berdoa menjalankan perintahnya Allah. Yang bahas ilmu juga menjalankan perintahnya Allah. Maka kedua-duanya dalam kebaikan. Akan tetapi Nabi milih bergabung dengan yang membahas ilmu daripada yang satunya. Menunjukkan apa? Bahwa ilmu lebih utama, lebih istimewa, lebih mulia daripada duduk kelompok yang di situ hanya berzikir atau beristighfar atau bersolawat. Jadi lebih mulia di situ yang dibahas ilmu dan yang lain sebagainya. Kenapa? Ini secara tidak langsung, secara keseluruhan. Kalau misalnya kita duduk sholawat, sholawat tok. Kalau kita misalnya duduk istighfar tok. Kalau doa tok. Tapi ilmu, semuanya masuk di situ. Zikir masuk dalam ilmu. Sampai Allah menyebut ketika diperintahkan untuk bertanya dari sesuatu yang kita ketahui, Allah memakai kata-kata apa? Ahlal dzikri. Fas'alu ahlal dzikri. Siapa ahlal dzikir? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya. Ahlul ilm, orang yang berilmu. Tentang apa? In kuntum la ta'lamun, dari sesuatu yang tidak kalian ketahui. Makanya Nabi milih duduk dengan yang membahas ilmu. Itu menunjukkan apa? Bahwa majelis ilmu lebih mulia, lebih istimewa. Karena itu para aulia salaf tidak pernah meninggalkan ilmu dimanapun mereka berada. Imam Ahmad bin Hanbal kalau nggak salah, itu kalau berada di satu tempat, kemudian di tempat itu nggak ada yang tanya, pindah. Katanya Imam Ahmad, ya ini daerah mati ilmu. Pindah, nyari tempat yang mana ada orang bertanya tentang ilmu. Kalau kita kan seneng, enak, harus takut, harus ruwet. Mungkin kita sudah nggak ketika nggak ada yang tanya kita seneng, kemudian kita pun nggak bingungi orang itu salah atau benar jarno wis. Kalau mereka nggak ada yang tanya, sumpek, apa ini, kota apa ini, daerah apa ini kayak gini nih, pindah. Kenapa? Nggak ada kemuliaan yang mereka dapatkan. Sedangkan ilmu ini mulia dan istimewa, di atasnya ibadah. Makanya mereka terus dengan ilmu. Terus. Coba perhatikan. Orang yang mungkin kita kenal, sampai tua pun mereka tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Nggak pernah ditinggalkan majelis ilmu. Sekalipun sebentar ada keperluan atau apa yang mendadak, mereka hadiri sebentar, kemudian mereka nggak kemudian absen secara keseluruhan. Dihadir walaupun sebentar, kemudian tinggal. Kenapa? Mengetahui ini kemuliaan dan keistimewaan majelis ilmu. Kalau kita menyepelekan, yang dibahas itu tok, keliru. Yang dibahas iya benar itu tok. Tapi pemberian Allah yang turun itu nggak sama. Kemarin sama sekarang nggak sama. Lah kalau kita ngomong mek ngono-ngono tok, lo mulai biyen ngono-ngono tok.
Masa berubah? Furudul wudu sitatun. Mulai dulu furudul wudu sitatun sampai sekarang. Zakat misalnya, zakat mal ada 6 macam, zakat fitrah. Semulai dulu sampai sekarang ya seperti itu toh. Tapi ketika kita membahasnya ada satu majelis, itu pemberiannya beda. Beda. Apalagi kalau yang hadir itu semuanya penuh husnudzon. Yang dulu mungkin ada yang suudzon, ada yang husnudzon. Kalau yang sekarang husnudzon semua, loh pemberiannya beda. Nah, pemberian yang itu yang dibutuhkan, bukan kesamaan majelisnya. Makanya kadang kalau ada ini aku pengen tahu iki, wis hatam ya. Wis aku ndelok liyane iki. Pelajaran iki aku sebenarnya wis mari. Wis ndak melu wis. Nah, salah itu, keliru. Sekalipun sudah hatam, pembahasannya itu walaupun sama, plek, tidak ada bedanya sudah, plek, podo. Dari awal sampai akhir sama dengan yang sebelumnya. Misalnya ini, sama plek, tidak buat belas, tidak kurang sama sekali. Tetap kalau kita nggak hadir rugi, dan nggak mungkin sama, pasti berbeda. Pasti yang kedua ada kelebihan dari yang sebelumnya. Ada yang baru daripada yang sebelumnya. Pasti itu. Walaupun tidak secara keseluruhan, tapi pasti ada. Kalau nggak ada, rugi. Makanya mereka nggak pernah meninggalkan majelis ilmu. Ya, tidak pernah meninggalkan majelis ilmu karena memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, kita aja yang tidak memahami sehingga kita menyepelekan majelis ilmu. Imam Syafi'i sebagai contoh. Imam Syafi'i itu sakit. Bukan pusing. Pusing masih enak. Pusing masih enak. Kalaupun kita hadir, antara hilang pusingnya atau masih tetap ada. Lah tetap ada ini kadang kalau dibawa ke majelis akhirnya ngantuk turu. Hilang wis. Atau hilang datang hilang pusingnya. Hilang pusingnya. Tapi kalau ambeien tidak bisa. Bahkan keluar darah. Jadi duduk ini menyediakan wadah Imam Syafi'i. Supaya apa? Enggak netes di tempat duduknya. Seperti kayak baskom gitu. Jadi lunggun di atasnya baskom. Di netes darahnya. Ini tetap ngajar, tetap ilmu yang dibahas. Tidak meninggalkan ngajarnya hanya karena ambeien tadi itu. Kalau kita ngeluh titik, prai. Apalagi misalnya loro untu, waduh, biar tambah, nggak berangkat. Kalau mereka enggak, justru sakit tambah semangat untuk berangkat. Kenapa? Mereka kemudian tambah niatnya dengan apa? Niat nyari obat. Sakit datang niat nyari obat. Nah, itu mereka. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab zakat yang mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan. Di antaranya sekarang ini orang di dalam mengartikan orang yang berhak menerima zakat ini muncul macam-macam. Muncul macam-macam. Seperti contoh
Ibnu Sabil dan Sabilillah. Ibnu Sabil dan Sabilillah. Lah, Ibnu Sabil atau Sabilillah. Ibnu Sabil itu orang asing. Mana ya? Ya, orang asing. Orang asing itu berarti orang bepergian yang berada di luar kotanya. Dia berada di luar kotanya. Atau orang yang mau bepergian, tentunya bepergian yang mubah, bukan maksiat. Seperti mau silaturahmi atau mau menuntut ilmu. Jadi bukan Ibnu Sabil ini wis orang yang bepergian gitu aja. Pokoknya wong sing lunga, ndak. Tapi Ibnu Sabil ini orang bepergian yang tujuannya itu adalah mubah. Nah, tujuan mubah ini bukan kemaksiatan. Ini dinamakan Ibnu Sabil. Bukan Ibnu Sabil ini bukan anak jalanan. Nah, sekarang diartikan dengan anak jalanan. Pang itu Ibnu Sabil, atau pengemis itu Ibnu Sabil. Enggak termasuk Ibnu Sabil anak pang atau pengemis itu. Paham ya? Bukan termasuk Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil itu orang yang sudah bepergian atau yang ingin bepergian yang mubah. Nah, mubah itu Ibnu Sabil. Laki atau perempuan. Nah, laki atau perempuan. Adapun orang yang bepergian tanpa tujuan yang tertentu, nggak ada tujuan, pokoknya bepergian gitu aja. Seperti orang yang haim, nggak tahu mau kemana. Lah ini dikasih berhak tapi secukupnya, secukupnya. Kalau sabilillah itu adalah al-qaim bil jihad mutatawwi'ah, yang melaksanakan jihad atau yang menegakkan jihad cuma-cuma alias tidak dibayar. Ini mereka yang berperang melawan musuh tapi tidak dibayar. Kalau dibayar nggak termasuk. Nah, kalau dibayar tidak termasuk. Baik itu dari dibayar dengan
seperti kalau di negara itu tentara misalnya, itu kan dibayar semuanya, malah dapat pensiunan. Nah ini nggak termasuk daripada sabilillah. Lah ada yang memasukkan sabilillah ini guru. Ada yang memasukkan guru. Nah, itu pendapat. Tapi nggak bisa kita kemudian selalu memakai pendapat untuk memberikan zakat kepada guru. Atau ada juga yang mengartikan sabilillah ini orang yang aktif ke masjid. Ini wong sing aktif ke masjid itu termasuk sabilillah. Dan ini juga enggak termasuk. Makanya banyak akhir-akhir ini pemahaman yang nyeleneh daripada arti orang yang berhak menerima zakat yang dicocokkan dengan dirinya. Dicocokkan dengan dirinya atau dicocokkan dengan kehidupan. Ini ngawur. Akhirnya kalau dilakukan ini tidak dianggap dia mengeluarkan zakat. Tidak dianggap mengeluarkan zakat. Kemudian amil. Nah kita supaya tahu di masjid-masjid, sekolah-sekolahan atau yayasan dan semisalnya itu termasuk amil atau bukan. Amil itu yang diangkat oleh imam, diangkat oleh pemimpin. Amil itu adalah yang diangkat oleh pemimpin. Nah, presiden misalnya, ngangkat. Baz, mengangkat baz. Lah mereka diangkat, nah itu amil namanya. Itu namanya amil. Kenapa? Diangkat oleh presiden. Atau presiden yang memberikan wewenang kepada mereka. Lah itu namanya amil. Tapi ada amil yang dapat, ada amil yang nggak dapat. Nggak semua amil dapat. Globalnya ada dua. Ada amil yang dapat berhak menerima zakat. Ada amil yang tidak berhak menerima zakat. Pertama itu. Pertama amil tadi itu diangkat oleh imam, pemimpin. Wis. Lah amil yang diangkat oleh pemimpin ini ada yang menerima zakat, ada yang tidak menerima zakat. Siapa amil yang menerima zakat? Amil yang menerima zakat yang tidak dibayar. Diangkat menjadi amil tapi dia nggak dibayar. Ini berhak menerima zakat. Tapi kalau misalnya diangkat menjadi amil tapi dibayar, maka tidak berhak menerima zakat. Lah masjid-masjid itu diangkat sama pemimpin. Enggak. Sekolah-sekolah itu diangkat sama pemimpin. Enggak. Yayasan. Enggak. Mereka buat sendiri. Dinamakan dengan amil. Lah mereka bukan amil. Mereka bukan amil. Tapi wakil. Mereka bukan amil tapi wakil. Nah kalau wakil itu boleh sekalipun perempuan. Kalau wakil boleh sekalipun orang kafir. Tapi dengan catatan yang berhak menerima ditentukan. Saya mewakilkan ke orang kafir untuk mengeluarkan zakat fitrah saya. Tapi
yang menerima sudah saya tentukan. Saya wakilkan kamu untuk mengeluarkan zakat fitrah saya ke fulan. Ini boleh. Tapi kalau nggak ditentukan nggak boleh. Nah, kalau tidak ditentukan nggak boleh. Jadi kalau ditentukan boleh. Makanya ibarahnya di sini jaza taukilul malik kafiran au sabiyan au mumayyizan wa mithluhu ma as-safih. Tapi dijelaskan in ayyana lahu al-madfu lah. In uyina al-madfu ilaih. Nah, jika ditentukan siapa yang menerimanya, boleh sekalipun orang kafir yang menjadi wakilnya. Tapi kalau mutlak, pokoknya saya wakilkan kamu untuk mengeluarkan zakat fitrahku, nggak disebutkan siapa yang menerima, nggak boleh ini. Ya. Itu kalau wakil boleh. Tapi kalau amil enggak. Kalau amil itu syaratnya, syaratnya amil pertama harus muslim, harus Islam. Bukan hanya sekedar Islam, tapi dia juga harus amanat, jujur. Kemudian harus balik dan berakal. Dan harus laki-laki. Harus laki-laki. Tidak bisa perempuan. Ini menurut pendapat di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian dapat mendengar, melihat. Yang penting juga memahami hukum-hukum zakat. Bukan cuma bisa nerima, bisa nimbang, bisa bagi, tapi juga ngerti hukum-hukum zakat, nggak cul-culan, ya, ngawur nanti. Nah, tidak lepas gitu, tapi dia harus tahu. Dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. Itu amil. Lah bedanya amil dengan wakil, kalau amil itu bisa membagi pemberiannya orang yang mengeluarkan lewat dia. Maksudnya gini, ana pasrahkan zakat ana ke amil. Lah zakat fitrah ana mengeluarkan 3 kilo misalnya. Maka amil tadi itu boleh membagi 3 kilo ini untuk 2 orang atau untuk 3 orang. 3 kilo dibagi 2 misalnya, 1,5 untuk 2 orang, nggak apa-apa. Tapi kalau wakil enggak. Kalau wakil boleh seperti itu kalau ada izin daripada yang mewakilkan. Kalau enggak bisa. Nah, tapi kalau amil boleh. Nah, kalau amil boleh. Makanya tugas amil zakat ada urusan pengumpulan zakat. Nah, pengumpulan zakat. Nah, pengumpulan zakat ini berarti sensus orang yang berhak mengeluarkan zakat. Jadi dia keliling, muter, nyari orang yang wajib mengeluarkan zakat. Misalnya satu kota itu keliling. Oh, fulan ini berhak mengeluarkan zakat, catat. Fulan berhak mengeluarkan zakat. Catat, bukan hanya sekedar catat, dia seperti pegawai pajak. Tanya. Ini setahunnya berapa? Bukan pajak ya. Bukan pajak, beda.
Nah, jadi ini tanya untuk supaya mengetahui berapa yang harus dia keluarkan. Ya persis seperti pajak. Ya, persis seperti pajak tapi bukan pajak. Kalau pajak kan bisa naik turun ya. Nah, pajak naik turun tergantung pemasukan dan pengeluaran. Kalau zakat nggak bisa naik turun. Ya naik turun memang pasti. Tapi ketentuan sudah ada 2,5% itu nggak mungkin berubah. Nggak mungkin berubah. Lah besar nominalnya itu tergantung penghasilannya. Tapi ini bukan untuk pajak, tapi untuk zakat. Catat. Lah kemudian amil tadi ini mengambil sebagian daripada harta mereka yang wajib dikeluarkan dari zakatnya kalau memang sudah waktunya disimpan. Lalu diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, ada yang mencari penerima zakat. Orang yang mustahik. Jadi satu tugas mereka adalah sensus orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Berapa, apa yang mereka keluarkan. Yang satu nyari orang yang berhak menerima zakat. Nah, diteliti. Lah, orang-orang yang sudah dianggap berhak menerima zakat itu ditanya penghasilannya, pekerjaannya, kebutuhannya, itu ditanya. Lah kalau sudah data itu sudah valid, sudah benar, maka yang orang yang tadi sudah berhak mengeluarkan nanti langsung disalurkan kepada mereka, itu amil. Makanya amil itu berhak menerima zakat karena apa? Lebih berat tugasnya daripada wakil. Kalau wakil kan enteng, kalingan turnoto. Jadi ngasih tinggal nganterkan atau memberikan kepada orang yang berhak. Enteng. Makanya wakil nggak berhak menerima zakat. Kalau amil berhak, kenapa? Tugasnya berat. Keliling nyari, oh ini orang yang berhak menerima zakat, ini pekerjaannya. Berapa penghasilannya? Nyari orang miskin, fuqara, yang punya utang dan sebagainya. Tanya. Tugasnya berat, makanya mereka berhak menerima zakat. Lah mereka ini tugasnya bukan hanya mengumpulkan, mengambil. Mereka ini ya mengumpulkan, mengambil, membagi, juga menghitung. Juga menghitung. Nah, sehingga harta yang dikeluarkan daripada zakat itu sesuai, kemudian dikeluarkan kepada yang sesuai. Jadi benar-benar berjalan dengan semestinya. Berjalan dengan sepertinya, itu amil. Nah, yang di sekolahan, yang di madrasah atau yang sebagainya itu bukan amil. Dan ada pembahasan lagi selain ini, zakat kepada yayasan atau kepada masjid dan semisalnya ini nggak bisa. Karena zakat itu kepada perorangan. Saya zakat ke pondok, nggak bisa zakat dipondoi. Pondok di zakat itu nggak bisa. Atau saya uang zakat saya keluarkan ke masjid aja untuk pembangunan, nggak bisa.
Nggak bisa. Jadi keperorangan. Nah, kepada perorangan. Masjid tidak bisa menerima zakat, madrasah tidak bisa menerima zakat, pondok tidak bisa menerima zakat. Yang bisa menerima zakat adalah orang, individu. Kasih orang itu mau dibuat masjid terserah, mau dibuat madrasah terserah, mau dibuat pondok terserah. Yang penting kasih orang yang mana orang itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Nah, kalau enggak bisa. Nah, secara garis besar zakat fitrah harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang hidup di bulan Ramadan walaupun sebentar, juga hidup di bulan Syawal juga walaupun sebentar. Mengeluarkannya itu dengan makanan pokok daerah setempat kepada orang yang berhak menerima zakat. Lah, terkadang orang yang menerima zakat itu juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini yang banyak keliru, yang banyak salah. Kadang orang menerima, dia nggak mengeluarkan. Padahal dia juga wajib mengeluarkan. Selain dia menerima, tapi dia juga wajib mengeluarkan. Ya apa? Misalnya nih, dia dapat sampai 2-3. Misalnya sampai 2 atau 3. Lah, ketika dia dapat 1 aja, dia dapat 1. Itu berarti apa? Sudah mencukupi kebutuhan dia dan orang yang wajib ia nafkahi malam hari raya dan hari raya. Misalnya 3 kilo. Lah 3 kilo kan untuk 1 hari kan lebih-lebih. Lah, ketika dia dapat 2 berarti ada 6 kilo. Atau dapat 3 berarti ada 9 kilo misalnya nih. Berarti ketika dia dapat 1 itu sudah lebih untuk kebutuhan dia dan orang yang wajib ia nafkahi malam hari raya dan hari raya. Nah, berarti setelah itu dia wajib mengeluarkan. Wajib mengeluarkan zakat fitrah juga. Lah mana? Lah itu. Kalau memang dia nggak punya apa-apa, ya itu yang lebih itu dikeluarkan. Lah karena kan dia wajib mengeluarkan untuknya, untuk istrinya secukupnya. Cukup untuk dia tok, yang mengeluarkan untuk dia tok. Istrinya nggak wajib. Cukup untuk 2 orang, istri dia dan istrinya, ya dikeluarkan dia dan istrinya. Cukup untuk dia, istri dan anak, ya dikeluarkan. Dia, istri dan anak secukupnya. Paham? Nah, kadang umumnya orang ini menerima tapi dia nggak ngeluarkan, ya. Mau dapat tapi nggak mau mengeluarkan. Ya karena nggak ngerti, ya karena tidak ngerti. Dan ini sebagian, nah, sebagian dari permasalahan yang ada. Juga yang paling penting juga ini kalau kita ngantarkan zakat fitrah, kemudian diterima oleh anak si penerima orang yang kita tuju, misalnya Fulan ini punya anak kecil, belum balik atau apalagi belum tamyiz, ya, belum balik apalagi belum tamyiz. Kita datang ke rumahnya ndak ono bapake. Mungkin masih keluar nyari sarung atau nyari baju kayak sembahyang di Oyo misalnya ini, ya. Atau parkir karena rame parkirannya, ada anaknya dikasih anake, tidak sah ini tidak sah, tidak sah serah terimanya. Karena apa? Yang menerima anak yang belum balik atau anak yang belum mumayyiz. Ini tidak sah. Ya apa? Kawan murid kok ngenteni bapak ya.
nunggu bapaknya baru kasih. Kalau anak kecil yang terima tidak sah. Kenapa? Gobetnya setelah terimanya dia tidak sah. Dia harus hati-hati itu. Ya, harus hati-hati. Nah. Kemudian mengeluarkannya itu di mana kita malam hari raya. Di mana kita malam hari raya, dari situ kita mengeluarkan. Anaknya di Jakarta, bapaknya di Mojosari. Bapaknya mengeluarkan untuk anaknya di Mojosari. Isnak tak tokno zakat fitrahmu ono kene, ndak bisa. Anaknya mengeluarkan di sana, bukan di sini. Paham ini ya? Jadi mengeluarkan di mana dia berada malam hari raya. Nah, ini sebagian permasalahan-permasalahan yang ada. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita ajarkan kepada orang-orang rumah kita dan sekitar kita sehingga dapat sedikit demi sedikit kesalahan yang terjadi di masyarakat kita hilang dan mereka benar-benar dapat menjalankan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para ulama dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.